Halo, assalamualaikum guys. Waduh, udah lama banget kayaknya aku nggak update ya. Akhirnya aku memutuskan untuk spiritual journey atau aku umroh gitu ya. Dan ini kita terbangnya itu dari Banda Aceh ke KL transit, terus dari KL langsung ke Jeddah itu 9 jam 55 menit. Jadi lumayan eh, panjang ya penerbangannya, lumayan lelah sih guys, cuman ini muka aku masih excited karena kan kita tuh langsung ganti baju ihram di pesawat, jadi langsung niat ya, langsung mikat, dan semuanya itu dikasih tahu, dipandu, dikasih tahu sama pilotnya. Luar biasa sih. Nah, aku kena duduk di emergency exit, jadi lumayan lapang, luas, terus dekat sama toilet juga ya, walaupun aku selama penerbangan itu cuma 2 kali sih, 2 kali ke kamar mandi. Selebihnya duduk aja, lumayan membosankan sih guys, cuman ya karena kita membosankan tapi excited gitu loh. Nah, ini kita udah di bus, langsung dipandu sama tim yang udah di sana, sama ustadznya, langsung disambut keluar bandara, langsung naik bus, kita lanjut lagi perjalanan kita ke Masjidil Haram sekaligus ke hotel gitu ya kan. Jadi beginilah keadaan pada saat di bus, kita juga dipandu dengan banyak-banyak doanya, doa perjalanan, terus juga dikasih tahu juga sejarah, terus juga sekalian langsung kayak tour gitu kan, kiri kanan nanti dikasih tahu ada apa kayak gitu. Seru sih guys gitu loh. Aku ngedit vlog ini setelah aku 2 minggu di tanah air. Jadi setiap aku ngedit ini ya kan, tuh kayak berasa pengen balik gitu loh. Segitu rindunya ya. Kalau dulu kan denger orang-orang yang udah berangkat cerita tuh nanti kabarnya bakal rindu, aku tuh masih ngebayangin rindunya tuh kayak gimana. Ternyata udah ngalamin sendiri baru tahu, dan ternyata susah untuk dijelaskan tuh rindunya tuh kayak gimana gitu guys gitu. Jadi kita langsung dalam perjalanan, banyak doa segala macam, diingatkan segala macam tata caranya nanti, karena kita ini perjalanannya langsung ke Masjidil Haram, masuk ke Mekah ya, terus kita langsung tawaf. Jadi seingat aku, kita pada saat sampai di Masjidil Haram itu, kalau aku nggak salah sih sekitar jam 2 waktu sana gitu, jam 2 dini hari waktu, bahkan bukan lagi jam 2 ya, udah setengah 4 deh kalau aku nggak salah, setengah 4 lah, sana sini setengah 4 atau setengah 3 gitu ya kan. Kita langsung tawaf lah begitu sampai. Nah, ini pada saat kita touchdown, pada saat turun, dan aku nggak sempat ngerekam semua sih, cuman ini aku berusaha untuk sebisa mungkin rekam, kasih nampak situasi. Ini kita mata merahnya karena memang nangis semua ya. Bukan karena capek atau apa, karena aku di bus juga sempat ketiduran, di pesawat juga sempat ketiduran, jadi nggak ngantuk, cuman ya kita pemandangan yang kayak gini tuh kayaknya susah ya kita dapatkan gitu loh ya kan. Jadi nggak ngerti deh, sampai sana tuh benar-benar nggak ngerti. Rasa senang, sedih nyampur jadi satu, dan kita udah selesai tawaf ini posisinya gitu kan. Seneng banget alhamdulillah, karena gimana ya, rasanya tuh kayak nggak puas-puas gitu, pengen tetap berada di lokasi masjid ya kan. Tapi kita nanti memutuskan untuk pulang sih, karena istirahat, dan besok paginya itu aku balik sendiri ke kawasan masjid gitu.
Jadi aku memutuskan untuk nggak mau buang-buang waktu, jadi aku balik lagi paginya cepet-cepet walaupun kita belum ada jadwalnya gitu kan. Tapi aku balik inisiatif sendiri aja bareng rombongan gitu karena udah tahu jalan alhamdulillah gitu kan. Nah ini juga kita bareng rombongan juga. Sebagian ada yang tinggal, sebagian ada yang jalan gitu kan. Ini waktu mau zuhur atau mau asar gitu. Pokoknya aku sering banget bolak-balik dari Masjidil Haram ke hotel. Aku biasanya sih lebih sering sendiri. Setelah ini aku lebih sering sendiri. Karena kalau yang lain kan nanti ada yang udah tua, terus juga mereka mungkin nggak kuat jalan atau ada alasan lainnya gitu kan. Tapi kalau aku emang bolak-balik sih, sebisa mungkin dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin gitu kan, semaksimal mungkin berada di kawasan masjid, melihat pemandangan Ka'bah itu aja udah apa ya, bikin hati dan perasaan itu tenang, nyampur aduk segala macam. Ini karena kita bawa rombongan terus bawa yang tua-tua juga, aku bingung untuk mau kasih mereka tempat duduk di mana gitu loh. Karena kan kawasan masjid itu selalu rame guys gitu loh. Kita nggak ngerti jam berapa sih nggak ramenya, nggak ada ya, selalu padat aja gitu. Jadi ya itu dia, maksudnya untung-untungan bisa dapat tempat sholat di mana atau apa ya, untung-untungan. Habis itu ya usaha cepet kayak gitu ya kan, kayak gerak-gerik kita tuh harus lebih cepat, lebih sigap kayak gitu guys ya kan. Karena kan yang datang ke situ itu ramai bener, orang dari semua negara satu dunia ini kan ngunjungin ke satu tempat lokasi itu kan. Jadi kebayang kita dengan banyaknya tuh orang yang dari segala macam. Tapi kita nggak susah kok nyari orang Indonesia di situ. Ada aja orang Indonesia kiri kanan kita guys gitu loh. Jadi feel like home, you know, kayak bener-bener gimana ya? Kita berada di tempat di rumah Allah, tapi kita merasa kayak tadi subuh waktu kita di situ tuh seharusnya kita di sini gitu loh. Ya kan? Terus ada saudara kita banyak dari segala macam negara, orang-orang dari mana aja, tapi nggak susah juga untuk menemukan orang dari Indonesia. Tuh coba lihat tuh padatnya segitu guys. Nah kita nih lagi berusaha untuk turun dan akhirnya kita turun, kita sholat, dan ini kita on the way balik hotel. Jadi luar biasa, asik banget. Kalau di situ itu kawasannya kayak selalu rame, selalu sibuk dengan ibadah ya. Orang-orang tuh pada keluar masuk masjid aja gitu loh. Jadi kayak orang terburu-buru mau ke masjid gitu kan. Ya udah kayak gitu, kawasannya benar-benar kayak hidup sibuk. Kita juga jadi ikutan terbawa dengan suasana. Kita juga semangatnya tuh udah 45 banget deh pokoknya gitu loh. Karena pada saat kita lihat lingkungan kita tuh kiri kanan orang-orang memang titik fokusnya mau ibadah ya kan. Jadi ya seru aja gitu, kita kayak terbawa suasana gitu, kayak pada saat mau sholat 5 waktu katakanlah mau sholat zuhur, dari sholat zuhur ke asar tuh kita bisa di situ loh, atau kadang-kadang dari asar maghrib sampai isya tuh kita bisa di situ. Karena atmosfernya tuh begitu guys gitu loh. Jadi kayak gimana ya, seru aja. Dan kita nggak usah khawatir kayak misalnya kita haus gitu kan, terniat aja di hati misalnya langsung ada misalnya kayak orang yang bagi-bagi air gratis, terus juga yang kasih cemilan kayak kurma atau roti-rotian. Bahkan kemarin aku sempet dapet nasi pada saat pulang sholat zuhur atau sholat Jumat, aku lupa, kayaknya sholat Jumat deh. Itu ada orang bagi-bagi langsung nasi, padahal kita di hotel juga lengkap ya makanannya gitu kan. Tapi ya setiap orang kasih ya kita ambil gitu, karena itu bagian dari orang-orang juga mau bersedekah gitu kan. Jadi kayak air mineral, kurma, roti-rotian, coklat,
bahkan sampai ada yang ngolesin parfum, yang bagi permen. Aduh, kayaknya rezeki atas bawah kiri kanan. Kalau di situ kita nggak usah takut guys. Misalnya kita nanti di situ kalau kita di dalam kawasan masjid haus gimana atau apa gimana, ya nggak bakal itu, percaya deh itu ya kan. Ini aku lagi bawa rombongan untuk pulang. Nah abis pulang ini aku balik lagi. Ini kita udah selesai asar, terus kita habisin waktu juga di kawasan masjid. Aku antar karena banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah agak lumayan tua gitu ya, mereka butuh istirahat pastinya. Dan aku setelah ngantar mereka tuh aku balik lagi karena memang seseru itu guys gitu loh, seseru itu di kawasan masjid. Ini kita belanja tuh karena ibu-ibu ya pengen makan kurma. Padahal di kawasan ini aku nggak tahu sih, tapi yang aku bandingkan mahal. Yang harusnya tuh satu box ini tuh kita bisa dapat cuman sekitar, tapi ini emang box besar sih, cuman nggak, sebenarnya bisa dapat kurang dari itu harganya, atau 60.000 atau 50.000, tapi ini harganya 100.000. Karena emang kawasan ini ya, apa tuh namanya, deket banget sama Masjidil Haram kan, jadi wajar lah ya harganya lumayan gitu. Ternyata mereka pintar bahasa Indonesia tuh. Ya. Jadi apa juga takut belanja. Aku itu masih kayak, jadi ampun kapan ya bisa balik lagi. So di mana belajar bahasa Indonesia, brother? Di mana belajar bahasa Indonesia? Sini. Di sini belajar otodidak. Dan nggak usah ragu belajar guys. Sendiri. Kalaupun kalian nggak bisa bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Inggris, udah mak. Penjual di sini tuh banyak yang bisa bahasa Indonesia, walaupun nggak semua ya, tapi mereka paham lah. Terus kalau pecahan duit tuh mereka cuma tahu 100.000 sama 50.000 rupiah, kalau yang lain nggak bisa. Jadi kalau mau belanja ya kalian tetap harus tukar uang sih, menurut aku lebih efisien aja tukar uang, ditukar secukupnya. Karena nanti kalau kalian mau tukar lagi pun tempat tukar uang di sini banyak banget kawasannya. Aku belum pernah coba ATM-nya ya, tapi kalau di tempat lain aku coba ATM-nya bisa-bisa aja kok, asal ada Visa, apanya tuh di logonya tuh ada Visa dan Mastercard, dan ATM bersama itu udah bisa. Yang Visa sama Mastercard sih yang aku pakai, dan ada ATM bersama juga logonya, bisa. Nah ini kawasan malamnya guys. Jadi ini sholat isya, aku nggak ke masjid karena habis makan kita duduk, karena ada nggak tahu kenapa, pokoknya malam itu aku nggak ke masjid. Tapi aku langsung disuguhkan dengan pemandangan yang kayak gini. Dan begitu selesai sholat, itu semua orang di sana kalau udah lagi waktu sholat, itu mereka langsung sholat terus di situ. So they prayer everywhere, di mana aja. Luar biasa. Kayak aku nggak pernah lihat gitu. It's really shocking nih, nggak pernah lihat aku kayak wow gitu. Ketika sholat ya mereka, ketika sholat ya mereka, aduh, hampir. Ketika sholat, waktunya prayer time ya mereka langsung aja sholat di jalan-jalan gitu loh, gitu, langsung di jalan-jalan gitu. Wah, surprising me banget gitu loh. Ya sebenarnya memang harus begitu ya kan. Cuman kita membiasakan kayak sholat tunda dulu deh gitu ya kan. Gila sih, kayak makin kesini aku makin makin tertampar keadaan beneran deh. Malunya sama Allah tuh udah nggak bisa dibahas, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. By the way aku mau muter dulu seputaran kayak naik market gitu, mulai lihat aja. Jadi tadi tuh mereka di sini sholat semua, begitu waktunya sholat tiba ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Kayak aku tuh ketampar dengan keadaan gitu loh. Biasanya kita kan kalau misalnya lagi kita punya kegiatan terus kita datang waktu sholat, pasti kita lanjutin kegiatan, sholatnya kita tunda ya kan, bener nggak? Tapi kalau di sini enggak loh.
Banyak banget yang jual parfum semua. Tapi kalau di sini ternyata mereka beda ya. Mereka langsung sholat di jalan-jalan di sini. Mereka langsung sholat guys. Ya Allah. Malu nggak sih kita? Ya Allah, ini ada orang Korea. Oh, muter-muter dulu. Oh. Waduh, waduh. Yang Masya Allahnya tadi tau nggak? Jadi kan waktu salat isya tiba. Ini kan di sini kan baru isya nih by the way. Ini mereka salat semua tuh. Ada videonya nanti aku coba post ya. Ini mereka salat semua tuh di pinggir jalan gitu. Salat semua. Itu sebuah culture yang menurut aku tunggu aku ngeliatnya apa nih keren. Itu sebuah culture menurut aku banyak banget parfum. Oh my god. Jadi kita singgah parfum semua itu. Wow. Itu sebuah culture yang ketampar sih aku. Kayak mereka itu kalau Nah, setelah aku muter-muter kawasan hotel, kiri kanan, depan belakang, aku lumayan jauh jalan-jalannya, muter aja dengan kaki gitu, lihat situasi. Besok paginya setelah subuh, setelah sarapan, setelah semua, kita city tour. Luar biasa. Nah, di sini baru kita akan berkunjung ke beberapa tempat. Aku taruh di vlog selanjutnya ya guys ya. Ya, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ada part 2, part 3, pokoknya ada beberapa part nanti insya Allah. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.